Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Sekam Padi hari ini yang saya beri judul Dengar, Percaya, dan Lakukan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa keberadaan kami sampai hari ini semua hanya karena kebaikan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan, judulnya adalah Dua Macam Dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-100 dari Sekam Padi. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik sudah memimpin sehingga program Renungan Sekam Padi kita boleh berjalan sampai dengan saat ini. Berbicara tentang 100 episode ya, berarti lewat program Sekam Padi ini kita sudah 100 kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Ini baru dari program Sekam Padi. Belum terhitung juga firman Tuhan yang sudah kita dengar lewat ibadah-ibadah ya, baik ibadah raya, mungkin ibadah wadah-wadah. Bahkan sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa mendengarkan juga firman Tuhan lewat media-media sosial yang ada. Kalau dihitung secara keseluruhan, entah mungkin sudah ribuan firman Tuhan, ribuan kali ya, kita mendengar firman Tuhan dari sejak kita masih sekolah minggu, lalu beranjak remaja, pemuda, sampai dengan dewasa. Nah, di ayat yang kita baca tadi ya, mengenai dua macam dasar, di sini Tuhan Yesus mengumpamakan ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan di sini dikatakan bahwa kelompok yang pertama ini diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah dan dia menggali tanah dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Sehingga saat air bah datang, saat banjir datang, rumah itu tidak dapat digoyahkan ya, karena dia kokoh, punya dasar yang kuat. Dan ada satu kelompok lagi, kelompok yang kedua, ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Dan diumpamakan kelompok kedua ini seperti orang yang mendirikan rumah, tapi di atas tanah tanpa dasar, ya. Sehingga ketika banjir melanda rumah itu, di sini dikatakan rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jika kita lihat perumpamaan ini,
Jadi perbedaan antara kelompok pertama dan kelompok kedua bukanlah kelompok satu mendengar firman, lalu kelompok dua tidak mendengar firman, bukannya. Dua-duanya sama-sama mendengarkan firman. Tapi perbedaannya adalah kelompok pertama, mereka dengar firman, mereka lakukan. Kelompok yang kedua, mereka hanya sampai di mendengarkan firman, tapi tidak melakukannya. Masih berhubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar 2 hari lalu dalam ibadah raya kita, yang dibawakan oleh Bapak Gembala dengan judul Taat dan Patuh. Di situ muncul pertanyaannya saat itu, berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan? Seperti yang saya katakan di awal tadi, lewat program Sekam Padi, lewat ibadah-ibadah, lewat media sosial. Mari kita jawab lewat pribadi kita masing-masing. Dan setelah itu muncul pertanyaan selanjutnya, berapa banyak yang kita percaya dari firman Tuhan yang sudah kita dengar itu? Jawablah juga dalam pribadimu sendiri. Dan kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, berapa banyak dari firman Tuhan itu yang sudah kita lakukan? Saat saya persiapkan renungan ini, saya juga melihat ya episode-episode Sekam Padi yang terdahulu. Tidak ada salahnya ya kita dengarkan kembali sambil kita koreksi diri. Di sana ada episode tentang bagaimana kita menjaga mulut kita, bagaimana supaya kita tidak tawar hati, bagaimana kita bisa memiliki iman yang hidup, bagaimana kita bisa membawa mezbah korban-korban yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita dengar, sambil kita koreksi diri kita. Mana yang sudah kita lakukan, mungkin ada yang belum kita lakukan, kita bisa mulai untuk melakukannya. Karena hari-hari ini situasi penuh dengan ketidakpastian ya. Dan bagaimana caranya kita bisa kokoh bertahan di tengah situasi yang tidak menentu ini? Caranya adalah dengan kita dengar, kita percaya, dan kita lakukan firman Tuhan. Haleluya.